Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, sahabat museum. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di antara kita semuanya. Berbincang tentang apa? Tentu saja tentang salah satu koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, koleksi Filologika, yaitu koleksi Babat Lombok. Nah, koleksi Babat Lombok ini sangat menarik untuk dibahas. Tentu kita akan membahas dengan dua orang narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Bapak Bunyamin M. Hum. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, baik. Kemudian narasumber kedua ada Bapak Dr. Andes Haji Lalu Agus Faturrahman. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di antara teman-teman pasti ketika mendengar Babat Lombok nih sudah ada di bayangannya masing-masing ya tentang apa. Nah, kalau saya pribadi, Babat Lombok itu yang ada di bayangan saya adalah tentang letusan Gunung Rinjani Tua yang sangat dahsyat. Tapi sebenarnya isinya tentang apa Babat Lombok ini nanti kita akan bahas lebih detail dengan para narasumber. Tapi sebelumnya, sebagai sahabat museum, teman-teman pastinya harus tahu ya, koleksi museum ini ada 7.698 buah ya. Itu bisa digolongkan dalam 10 jenis koleksi, salah satunya adalah koleksi Filologika. Sebelum kita masuk ke detail isi Babat Lombok, kita akan tanya-tanya dulu kepada Bapak Kepala Museum tentang koleksi Filologika yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Baik, Bapak Bunyamin, bisa dijelaskan mungkin ada berapa banyak koleksi Filologika yang dimiliki oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat? Baik, terima kasih Ibu Yunita. Selamat siang kepada adik-adik sahabat museum. Jadi koleksi Filologika merupakan salah satu dari 10 jenis koleksi yang dimiliki museum. Jumlah koleksi yang ada di Museum Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.361 koleksi Filologika. Tetapi koleksi Filologika ini merupakan koleksi yang berupa naskah ya, tapi tidak semua naskah ini kan menggunakan media yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan daun lontar, ada yang kertas gitu kan. Tetapi yang namanya koleksi Filologika adalah koleksi manuskrip atau tulisan tangan. Jadi ada 1.361. Baik, ada ribuan koleksi ya, Ya, berarti. Nah, betul. Dari ribuan koleksi itu, mungkin bisa dijelaskan Bapak, kenapa yang ini disebut babat, kemudian yang lainnya tidak, itu dari segi apanya Ya. mungkin bisa dijelaskan? Jadi tentunya dari segi isi, karena Filologika atau naskah kuno ini merupakan warisan budaya yang multidisiplin ilmu ya. Jadi ada beberapa macam isinya, ada tentang ilmu pengobatan, ada tentang filsafat, sejarah, kemudian ada ilmu pemerintahan, hukum dan pemerintahan, dan yang lainnya. Jadi itu sudah menjadi pembagian berdasarkan isi yang ada di dalam naskah kuno tersebut. Nah, sementara yang disebut babat ini kan merupakan karya sastra yang berlatar sejarah, atau karya sastra bergenre babat ini merupakan isinya kadang-kadang campuran ya. Ada sejarah, di sana ada mitos, kepercayaan gitu. Jadi campuran isinya. Jadi kalau kita mau membaca atau malah menjadi suatu tempat jadi objek kajian, kita harus pilih-pilih dulu mana yang masuk sejarah, mana yang bukan gitu. Baik. Jadi isinya lebih beragam ya untuk babat sendiri. Ya, tapi isinya memang disebut babat itu berbicara tentang silsilah kerajaan, raja dan sebagainya. Tetapi memang campuran tadi, ada campuran, ada mitosnya segala macam. Baik. Nah, sekarang kita ke Babat Lombok sendiri. Untuk Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, ada berapa banyak Babat Lombok yang dimiliki? Ya, jadi untuk Museum Negeri Barat sangat minim kita punya koleksi dibandingkan koleksi yang lainnya ya. Kita hanya memiliki 1 buah naskah Babat Lombok ya. 1 buah naskah Babat Lombok. Sementara kalau naskah yang lain ada yang 90 naskah, ada yang 80. Babat Lombok sendiri hanya 1 kita miliki. Baik, 1 Babat Lombok. Kemudian mungkin bisa dijelaskan nih, mungkin adik-adik penasaran, Babat Lombok itu terdiri dari berapa lantai? Mungkin kemudian bagaimana museum dulu bisa mendapatkan koleksi Babat Lombok ini? Ya. Jadi kalau yang kita miliki, Babat Lombok yang kita miliki hanya 147 lempir. Jadi kalau naskah ini kan ditulisnya recto verso, bolak-balik. Jadi kalau 147 lempir berarti 294 halaman ya. 294 halaman. Nah, dari mana koleksi ini? Tentunya kita tidak lepas dari masyarakat yang memiliki benda tersebut. Kemudian diadakan museum, jadi sebagai
dilestarikan di museum itu melalui ganti rugi dari masyarakat ya. Baik. Jadi dari ganti rugi dari masyarakat tadi ya, Ya. mendapatkan babat Lombok. Baik, sahabat museum, kita sudah punya gambaran ya tentang seperti apa babat Lombok, tapi untuk lebih detail tentang isinya, selanjutnya saya akan berpindah untuk ke Bapak Dr. Andes Haji Lalu Agus Faturrahman. Sudah banyak nih yang membahas tentang babat Lombok, tapi kan masih belum detail tentang isinya, Pak. Jadi mungkin bisa diceritakan ini sebenarnya seperti apa sih isi dari babat Lombok itu sendiri. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Yunita ya. Kalau bicara babat Lombok ya, seolah-olah ini adalah babonnya manusia Lombok. Ya. Babonnya apa namanya, sejarahnya orang Lombok itu dari situ. Sehingga kalau orang yang tidak membaca dengan tuntas babat Lombok ini melihat sesuatu yang sangat besar. Jadi sebenarnya kalau orang yang paham ya tentang naskah seperti tadi Pak Kepala Museum Pak Bunyamin mengatakan bahwa babat ini sebuah karya sastra yang isinya kalau bahasa Sasaknya itu reramputan ya, segala macam itu ada masuk di situ ya. Nah, kalau kita pahami ini maka apa namanya, image yang telah ada di dalam pikiran kita orang awam tentang babat Lombok ini kemudian akan menjadi turun gitu. Nah, kita tidak berbicara soal sakralitas, tidak berbicara soal otentisitas, tidak juga bicara soal objektivitas dari naskah ini. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana keberadaan naskah ini dalam kehidupan tradisi literasi masyarakat Sasak ini dulu ya. Jadi ini kalau tadi Pak Kepala Museum Pak Bunyamin sudah bicara tentang begitu banyak koleksi apa namanya filologika, dan babat ini salah satu genre dari apa namanya karya sastra dengan berangkat dari tradisi Kawi. Ya, tradisi Kawi ini adalah tradisi karang mengarang. Nah, ini yang harus kita pahami. Tradisi karang mengarang dengan basis bahasa dan sastra dalam tanda kutip lagi Kawi. Ya. Kalau kita bicara bahasa Kawi, tidak ada bangsa namanya bangsa Kawi. Ya. Ya, jadi bahasanya adalah bahasa karang mengarang. Nah, namanya karang mengarang itu kan menjadi sangat bebas. Nah, dalam pemahaman kita kemudian bahasa Kawi ini adalah bahasanya orang tua zaman dulu. Ya sebenarnya tidak. Bahasa Kawi ini lebih muda dari bahasa Jawa kuno ya, yang sudah digabung-gabungkan sehingga bahasa Kawi ini terdiri dari ada unsur Sangsekerta, ada Jawa kunonya, ada Jawa tengahannya atau Jawa Madianya, bukan berarti Jawa Tengah ya. Jawa Madianya, kemudian ada bahasa lokal arkais gitu ya. Bahasa kalau di Lombok hidupnya ya bahasa Sasak tua, bahasa Sasak arkais. Begitu juga kalau kita bicara tradisi Kawi di masyarakat Sunda, itu juga hidup tradisi Kawi. Ya, tapi bahasanya yang lebih dominan ada bahasa Sunda arkais yang orang Sunda juga bisa tidak mengerti itu ya. Tetapi transformasi tradisi Kawi ini di Sunda lebih lebih sistemik ya, sistemik gitu, sehingga masuk bahasa-bahasa Kawi muda, sehingga orang-orang bahasa Sunda baru gitu, sehingga orang-orang bisa paham. Nah, dalam konteks ini kemudian kita melihat babat Lombok ini kembali lagi sebagai karya sastra yang mungkin memiliki informasi sejarah. Tapi informasi sejarah bukan berarti fakta sejarah. Tapi kita harus cari ya fakta sejarahnya itu dengan pendekatan yang dinamakan dengan pendekatan
filologi historiografika. Jadi gabungan antara filologi dengan histori. Nah, jadi ini memang tidak segampang itu. Kalau kita bicara di masyarakat umumnya orang bicara menurut Babat Lombok, nah, lalu dikutip persis seperti, lalu diterjemahkan seperti itu, dipahami sebagai kebenaran seperti itu. Nah, sehingga ini yang perlu kita sosialisasikan supaya kita tidak salah. Kemudian dari segi waktu, dari segi kapan Babat Lombok ini, namanya kalau kita bicara babat itu adalah karya klasik, ya. Karya klasik itu artinya karya yang dikeluarkan oleh kekuasaan dan penguasa. Jadi berbeda dengan sastra-sastra yang lain, ya, sastra tradisi, ya, ada koleksi-koleksi museum, umpamanya di situ ada guritan, ya, ada kawitan namanya, itu adalah karya-karya masyarakat. Tapi kalau sudah babat, tidak sembarang orang boleh mengeluarkan babat itu, karena ini hak dari penguasa dan kekuasaannya. Nah, sehingga kalau kita bisa membayangkan itu, maka kita bisa tahu, oh kira-kira umur dari paling jauh umur dari Babat Lombok ini ya abad 18 akhir masuk ke abad 19. Jadi kalau kita lihat di naskah saksi, baik yang ada yang di museum maupun di tempat lain, mungkin itu di dalam candra sengkalanya, di kolofonnya itu bisa kita temukan angka 1894. Jadi tahun 1894 ini naskah Babat Lombok ini. Jadi baru sekali, ya, sudah mau masuk 1900, ya. Jadi jangan membayangkan ini, wah, peninggalan nenek moyang kita katanya. Ya, nenek moyangnya kalau 1900 atau 1800 akhir, artinya kita muda sekali. Ya. Nah, jadi ini kita pahami dulu. Jadi kalau dari era waktu, ini karya 1894, dan kita ketahui siapa yang berkuasa pada waktu itu. Ya, kekuasaan siapa waktu itu. Nah, kalau kita bicara kekuasaan siapa pada waktu itu, maka dialah yang mengeluarkan babat ini dengan kepentingan mereka. Nah, jadi ini harus kita pahami. Nah, baru kita bicara isinya sekarang. Jadi kita udah bicara latarnya, kemudian bicara latar waktunya. Sekarang kita bicara latar setting, ya. Dasar settingnya dulu ini adalah di Lombok yang jelas, ya. Babat Lombok ini, Babat Lombok. Kemudian kita tidak bisa menggambarkan, ya, membayangkan bahwa kalau kita bicara Babat Lombok berarti seluruh Lombok informasinya ada di sini, gitu, ya. Jangan membayangkan seperti itu. Nah, hingga ini perlu kemudian kita jelaskan isinya apa sih, sehingga kita bisa paham. Nah, kalau di dalam pemahaman saya, di dalam bacaan saya, itu ada 5 episode, ya. 5 episode di dalam Babat Lombok. Dan ini jauh sekali ngambilnya, ya, jauh sekali. Dan apakah yang sejauh ini, nah, ini nanti menjadi bahan kajian baru, ya. Jauh artinya dimulai dari fase Nabi Adam. Ya, fase Nabi Adam, bahkan fase sebelum Nabi Adam, ya, ketika masih zaman awang-uwung katanya, ya, belum ada apa-apa, ya. Kalau di dalam pembukaan pagelaran wayang itu ada Dukalaning Sang Hyang Manon, gitu, handadeken bumi kalawan langit. Jadi ketika Yang Maha Kuasa menjadikan semua kehidupan ini. Dari sana mulainya Babat Lombok. Dari mana dapat informasi ini? Artinya kita punya tradisi literasi yang sangat bagus. Ini penting untuk kita ungkap, bahwa nenek moyang kita memiliki tradisi literasi yang bagus. Artinya dia sudah punya ilmu pengetahuan, punya apa, sehingga memperoleh informasi bagaimana kehidupan sebelum Nabi Adam sampai kehidupan Nabi Adam. Itu pada periode pertama, ya. Jadi episode pertama itu.
Jadi bagaimana kemudian manusia Adam ini ya punya anak turunan yang begitu banyak ya, dan ada proses proses dialektika antara manusia dengan iblis ya, proses dialektika antara manusia dan iblis yang menyebabkan kemudian terjadi pembangkangan. Nah, lalu jadi kafir semua orang itu, semua tidak percaya kepada Tuhan, lalu dihancurkan oleh Tuhan dalam periode berikutnya, yaitu periode Nabi Nuh. Ini periode kedua. Jadi ketika banjir Nuh, ini adalah proses penghancuran Bani Adam. Lalu lahir Bani yang kedua, yaitu Bani Nuh. Kita ini semua adalah Bani Nuh. Dan mungkin saja pernah sempat Bani Nuh ini dihabiskan juga ketika istilahnya ada banjir es ya, sehingga menyebabkan orang-orang dari Sundaland ini ya berpindah ke kawasan Asia. Nah, sehingga terjadi kemudian istilahnya itu ada perbedaan pandangan tentang nenek moyangnya orang Asia. Kalau sementara yang kita pikirkan adalah nenek moyangnya orang Indonesia ini berasal dari Yunan, katanya Cina Selatan. Tetapi dengan teori-teori baru yang dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer, ini menyebabkan berubah dari teori itu bahwa justru nenek moyang Asia, orang-orang Asia itu berasal dari Sundaland, dari Nusantara ini. Nah, ini pada periode kedua, periode Nabi Nuh ya. Nah, di periode Nabi Nuh ini, kalau tidak salah pada pupuh 96 itu mulai diceritakan bagaimana Nabi Nuh membangun perahu ya, pada pupuh 96. Jadi sudah mulai ya pro kontra antara dengan ajaran Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh disuruh membuat perahu. Kalau di dalam Al-Qur'annya ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 19-20 lah itu ya. Ya, jadi fa'ahayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina dan seterusnya. Itu cerita yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan orang Sasak sudah memahami cerita itu yang dituangkan di dalam pupuh 96 dari Babat Lombok ya. Nah, kemudian pada bab pupuh 176, jadi dari 96 sampai 176 itu berbicara tentang perjalanan Nabi Nuh. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan orang Sasak gitu kan. Jadi orang Lombok itu nggak ada, masih berbicara jauh sekali. Jadi dari pupuh pertama sampai 176 tidak ada konteksnya dengan orang Lombok kalau dikatakan sebagai Babat Lombok. Pada 176 baru disebutkan ada kalimat di sana, saya kutip ya. Mung sajodo kang hurip tumimbah hing pulau Lombok. Jadi dalam perjalanan perahu Nabi Nuh ini tinggal sejodoh katanya, tinggal sepasang di Pulau Lombok, lalu mengembara lagi. Jadi ditinggallah sepasang di sini. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan temuan-temuan belakangan. Dan ini isyarat awal ya, bahwa orang Sasak ini adalah keturunan dari pengikut Nabi Nuh. Ya. Dan ini bisa dibuktikan ya secara peradaban, ditemukannya informasi tentang teknologi lumbung alang itu usianya 3.500 tahun sebelum Masehi. Ini menurut hasil penelitian ahli sejarah arsitektur Universitas Indonesia yang namanya Setiadi Sopandi. Ini menyebut
lumbung alang itu usianya 3.500 tahun sebelum Masehi. Kalau kita tarik ke belakang, 3.500 tahun sebelum Masehi itu adalah eranya Nabi Nuh ketemu ya. Ada keterkaitan ini. Jadi mung sajodo ya kang hurip tumibe hing Pulau Lombok. Jadi sepasang itu yang hidup ditempatkan di Pulau Lombok. Jadi sepasang manusia, sepasang binatang apa, sepasang semua sepasang. Ini yang kemudian menjadi penghuni Pulau Lombok ini ya. Kemudian masuk kita pada periode kedua tadi ya. Periode kedua itu periode Nabi Nuh gitu ya. Nah, makhluk-makhluk itu kemudian berkembang, beranak pinak ya. Nah, ini ada kaitannya kemudian dengan mitologi Dewi Anjani ya. Kalau adik-adik pernah mendengar mitologi Dewi Anjani, itu ada bayangannya kemudian adalah putri jin gitu kan. Kemudian dia punya punya ayam namanya ayam memeri, itu berkuku baja yang mengais-ngais ya. Gunung Rinjani itu menjadi pulau. Nah, itu di dalam mitologi. Tetapi bagaimana mitologi ini bisa kita terjemahkan menjadi informasi ilmu pengetahuan, ada juga yang ada metodologinya ya. Ada metodologi untuk membedahnya. Itu yang namanya kajian tradisi lisan, ada kajian arkeomitis ya. Jadi bagaimana mengkaji mitologi masa lalu, namanya arkeomitis. Ini ada kajian tersendiri. Nah, pada periode berikutnya, yaitu periode ketiga dari Babat Lombok ini, berisi tentang penyebaran agama Islam di luar sana, ya, di Mekah itu ya, sehingga bicara di situ Wong Menak, ya, Amir Hamzah, yang kemudian turun dari sini, ya, apakah ini informasi penulisan Babat Lombok ini berasal dari kedekatan masyarakat dengan Serat Menak. Saya kira dari situ gitu ya. Jadi karena sudah ada informasi tradisi, literasi tradisi dari Serat Menak, lalu dia menghubungkan bagaimana penyebaran agama Islam pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya yang disimbolkan dengan Wong Menak, ya, Amir Hamzah dan seterusnya. Itu cukup panjang, dari periode pupuh 200 sampai 260-an. Cukup panjang. Jadi bicara tentang itu saja. Sampai pada episode ketika era sahabat era Khulafaur Rasyidin. Nah, di situ disebutkan era Baginda Ali, ya. Kalau di dalam naskah disebut Baginda Ali, ya. Baginda Ali ini yang pada waktu itu berada di Nusantara. Jadi Sayyidina Ali kalau kita belajar tarikh Islam, itu pada periode kepemimpinan Khalifah Umar, itu beliau tidak ada di Madinah. Nah, rupanya beliau ada di Nusantara. Nah, ini dibuktikan dengan bukti-bukti lain. Kalau di Jawa ada tradisi, ada patung kembar. Kalau di Jawa, Mbak Yunita ya, ada patung sepasang. Biasanya ditaruh di rumah-rumah itu. Ya, ada. Kalau di dalam antropologi disebut dengan the couple of God, gitu ya. Ya, jadi itu ada pasangan ya, pasangan dari, kalau di Jawa disebut dengan patung Sadono dan patung Sri Partimah ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan Sadono, karena orang Jawa nggak bisa bilang Sayyidina, jadi Sadono, patung Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Jadi Siti Pertimah katanya kalau orang Jawa.
Nah, ini sebenarnya indikasi bahwa baginda Sayyidina Ali itu ada di Nusantara, termasuk di Lombok kira-kira pada waktu itu. Kalau kita bicara penyebaran agama Islam di luar, kemudian kaitannya dengan Islam yang ada di Lombok. Pada akhir dari episode kedua ini, kedua benar, itu sampai pada bagaimana penyebaran agama Islam ya oleh keturunan Nabi Nuh yang kemudian diangkat menjadi pemimpin di Lombok ini. Jadi pada saat itu masyarakat sudah berkembang, lalu dicari siapa yang akan memimpin, dicari kemudian garis keturunannya yang paling dekat dengan keturunan Nabi Nuh itu yang diangkat sebagai pemimpin. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal kepemimpinan orang Sasak yang disebut dengan Pengulu Alim ya. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan Sasak, dia punya sistem sendiri dari pelantikan pertama oleh masyarakat yang diambil dari keturunan Nabi Nuh itu. Ini pada akhir episode kedua. Kemudian pada episode ketiga itu mulai dari pupuh 264 tentang kedatangan bangsa Jawa ya. Nah, dari sini mulai kedatangannya orang Jawa. Kalau kita ambil simbol-simbol yang ada di sana, kira-kira era Singasarian. Jadi orang Jawa pertama datang ke sini pada era Singasari. Nah, mereka yang membawa ajaran-ajaran lama, ajaran-ajaran dari nenek moyangnya di sana. Kalau di dalam naskah itu disebut dengan Weratsari, ajaran-ajaran Weratsari, artinya ajaran-ajaran yang istilahnya itu tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau sebelumnya orang Sasak ini jauh ya, mereka sudah bertauhid ya. Jadi dari ajaran-ajaran Nabi Nuh itu terus ya dipelihara dengan konsep kalau di masyarakat Sasak pada umumnya itu dikenal dengan istilah nenek kaji ya. Kalau di utara disebut dengan si Epianita. Nah, ketika bangsa Jawa, bangsa Sasak ini berkenalan dengan Islam yang dibawa era Rasulullah, yang dibawa oleh Baginda Ali tadi, Pangeran Sadono itu, baru ditambah frasenya, mulai menjadi Sepiangita Allah Ta'ala, nenek kaji Allah Ta'ala, baru masuk ke situ. Nah, pada pupuh 264 itu diceritakan orang Jawa datang ke sini bertentangan, membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran Pangeran Sadono tadi ya. Ajaran tauhid. Dia membawa ajaran Weratsari. Inilah yang merusak tatanan masyarakat Sasak kemudian. Sehingga banyak yang bermaksiat segala macam. Sampai akhirnya kemudian turun bala ya, turun bala. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya Samalas runtuh ya, Rinjani Kularat. Nah, itu kalau bunyinya di dalam naskah itu kira-kira pada pupuh 273 ya, di dalam naskah saksi kita 273. Gunung Rinjani dan Samalas meletus diikuti dengan bencana panjang ya, bencana. Mereka kemudian berpencar, berpindah ya, kemudian terjadi musim paceklik dan seterusnya. Baru datanglah ya kedatangan orang-orang Jawa kemudian yang membawa ajaran Islam yang di dalam naskah itu katanya dibawa oleh Sunan Prapen gitu. Jadi itu yang dikejar sebenarnya adalah
orang-orang yang membawa ajaran Wuratsari dari Pulau Jawa itu yang diislamkan kembali oleh Sunan Prapeh. Gitu. Nah, kalau masyarakat aslinya itu sama sekali mereka di kawasan selatan umpamanya di daerah-daerah dari daerah Labuan Lombok yang sekarang sampai terus ke sana mereka masih memegang ajaran leluhurnya, ajaran Nabi Nuh ya. Ya, tentu yang sampai kemudian kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya sehingga Hanif ya disebut dengan agama Hanif yang hanya percaya kepada atau konsep tauhid percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, pada saat itu ya, pada saat terjadinya letusan itu kemudian diikuti dengan banyak sekali bencana, baru datang Pangeran Sunan Giri yang mengislamkan, kemudian menata kehidupannya kembali ya. Nah, menata kehidupan kembali ini dimulai dari beberapa tempat. Ya, di dalam naskah itu muncul ada nama-nama tempat seperti Lombok, Mumbul, Bumbang, Kembang Kuning, Brangbantun, itu disebut di dalam naskah itu. Tapi kuncinya ada pada Lombok. Nah, dari sini dia mulai sebenarnya. Nah, orang-orang kemudian orang Mumbul, orang Bumbang, orang Kembang Kuning, orang Brangbantun gitu. Kemudian bersepakat untuk memindahkan pusat pemerintahan, pusat pemukiman itu dari Lombok ke Bukit Selaparang. Ya, itu kira-kira pada artinya abad sudah mungkin masuk ke 1300-an ya. Mungkin pada waktu itu sudah atau mungkin 1400 ya. Pindah ke sana. Hingga ada yang kita kenal kemudian sekarang menjadi Selaparang. Nah, plasma nuktahnya, bibitnya itu adalah dari Lombok. Orang Lombok ini dari mana? Orang-orang dari Pamatan ya, kalau sebutnya orang utara yang turun karena meletusnya Gunung Rinjani. Nah, ini kemudian naik ya, pindah dari pantai naik ke Bukit Selaparang yang sekarang tempat makam Selaparang itu. Nah, itu pada periode ketiga ya. Kemudian masuk periode keempat. Ini mulai periode konflik. Ya. Jadi ketika ini sudah tatanannya bagus ya di Selaparang itu, tatanannya bagus, pemerintahannya bagus, masyarakatnya bagus, ada mulai konflik awal. Jadi ada Demong Brangbantun punya anak namanya Seruni. Nah, Seruni ini sudah kawin dengan Demong Sandubaya. Nah, tapi karena si raja ini menginginkan Seruni ini, lalu Demong Sandubaya ini diakali, disuruh pergi berburu, kemudian di tengah perjalanan dia dibunuh. Nah, pulanglah kudanya ini saja. Kalau di naskah Babat Lombok dikenal dengan periode Tembang Seher. Di situ ada Kumambang Seher. Dari sana bagaimana sedihnya lalu Seruni ketika tahu kudanya suaminya saja yang pulang. Nah, ini yang menyebabkan konflik awal. Jadi akhirnya orang-orang keluarga dari Demong Sandubaya menyusun kekuatan dan seterusnya terjadi mulai ada saling mencurigai di antara yang tadinya satu keluarga ya. Lombok, Mumbul, Bumbang, Kembang Kuning, Brangbantun ini satu keluarga. Kemudian karena ada terjadi peristiwa ini mulai saling curiga. Nah, kemudian pada periode kelima masuk kepada pengejaran kedua dari Wuratsari. Ya.
Ini sudah mulai pada periode Sunan Giri. Kalau tadinya Sunan Prapen, kemudian sekarang gurunya langsung yang datang, kedatangan Sunan Giri. Ya, ini kemudian dilanjutkan nanti sampai dia ke Pulau Sumbawa. Nah, pada periode kelima. Ya, ini kira-kira mulai dari Pupuh 542 ya sampai pada 700-an ya, bahkan sampai 800-an. Ya, ini masuk sampai kepada perjalanan Sunan Giri ke Pulau Sumbawa, kemudian kembali dari Pulau Sumbawa ke Bali, mengislamkan Bali yang diterima oleh Kelungkung. Raja Kelungkung sudah mengatakan menerima Islam, tetapi begitu ditinggal sama Sunan Giri, ya, ke Jawa, dia kembali ke ajaran aslinya. Nah, ini apa namanya? Informasi sejarah yang ada pada Babat Lombok. Apakah ini benar? Ini perlu kajian historiografi. Ya. Selanjutnya pada periode ke-6 ini mulai penataan kembali Selaparang. Ya, penataan kembali Selaparang. Mulai berkoordinasi lagi. Ya, dia rekonsiliasi lah gitu ceritanya yang tadi. Sasak Bayan, Sasak Sokong, Sasak Parwe, Sasak Pejanggi. Ini melakukan rekonsiliasi. Nah, sehingga utuh kembali Selaparang ini, utuh kembali. Tetapi masuk pada periode ke-7 ke-8 ya, periode ke-7-8 itu masuk periode yang dikatakan dengan periode Banjargetas ya. Nah, mulai pemecah belahan secara sistemik, secara politis. Kalau kemarin dia menggunakan pemecah belahan secara emosional. Jadi ya karena cinta dan seterusnya, ini kemudian pecah. Tapi kali ini pada periode Banjargetas, kira-kira ini sudah akhir dari 1890-an, itu terjadi itu pemecah belahan secara sistemik ya, secara terencana. Jadi pada waktu itu begitu Banjargetas ini adalah orang dalam tanda kutip tiba-tiba saja sudah menjadi orang hebat ya, namanya Arya Sudarsana. Kalau kita kaji dengan mengambil referensi Babat Selaparang ya. Nah, dia namanya Arya Sudarsana. Kalau Arya itu hanya semacam kepala desa lah ya, kepala dusun bahkan zaman itu ya. Nah, ini karena kecerdikannya kemudian dia mampu mengambil kepercayaan dari katakanlah Raja Selaparang atau Datu Selaparang, sehingga dia bisa keluar masuk kerajaan. Sampai akhirnya istri dari Raja Selaparang ini juga jatuh cinta pada Arya Banjargetas. Nah, kemudian terjadi ada kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman inilah yang dipancing oleh Arya Banjargetas. Kemudian Arya Banjargetas mencari suaka ke Pejanggi. Akhirnya terjadi konflik antara Selaparang dan Pejanggi. Lalu atas anjuran dari Arya Banjargetas, kemudian Pejanggi menjalin hubungan dengan Bali. Nah, kemudian datanglah di sini. Sebenarnya ini awal dari kekeruhan sejarah kita. Nah, kira-kira seperti itulah isinya. Saya tidak ingin lebih jauh bicara soal periode ke-8 ini persoalan yang kadang-kadang sensitif ya. Jadi sampai di sini kira-kira penjelasan tentang isi secara keseluruhan dari Babat Lombok. Saya kira demikian, Mbak Yunita. Ya, baik.
Baik teman-teman, ternyata banyak sekali ya, tidak hanya tentang tadi yang di bayangan saya tentang letusan Rinjani saja, ternyata bahkan cerita dari fasenya Adam, Nuh dan lain sebagainya ada banyak sekali. Dan kedatangan bangsa Jawa tadi Pak ya, ada dua periode yang membawa ajaran Ratsari, kemudian ada yang membawa Islam. Baru kemudian baik teman-teman, itulah tadi isinya, sudah ada gambaran nih kira-kira ya. Jadi ternyata seperti itu isi dari Babat Lombok. Nah, selanjutnya ini kira-kira bagaimana nih Pak untuk masyarakat kita, khususnya untuk masyarakat umum yang awam ya, dengan sejarah maupun tentang babat dan sastra, bagaimana mereka bisa agar masyarakat ini paham dengan itu tadi, sejarah maupun babat maupun sastra. Saya kira keberadaan museum ini sangat strategis ya, sangat strategis dalam kaitannya untuk mendidik kesadaran kultural dari masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Sasak, untuk melihat segala sesuatu itu dengan kacamata ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya dengan kacamata informasi yang istilahnya bisa saja informasi tradisi lisan, atau mungkin informasi lisan yang berdasarkan bacaan-bacaan orang terhadap diri kita. Nah, mungkin ini Pak Kepala Museum bisa lebih jauh bicara soal ini. Silakan. Baik, jadi bagaimana masyarakat bisa memahami naskah-naskah kuno ya? Karena memang agak yang menjadi kendala seperti naskah kuno itu aksara dan bahasa. Aksara dan bahasa ini yang menjadi kendala karena tidak semua orang bisa itu. Hanya sebagian kecil saja masyarakat, khususnya masyarakat di Lombok ini yang tahu gitu. Jadi langkah yang dilakukan oleh museum, tentunya kita dari 1361 ini secara bertahap kita akan melakukan alih aksara dan alih bahasa. Ya, jadi supaya apa? Supaya masyarakat bisa membaca, bisa tahu isinya naskah tersebut. Kalau belum kita lakukan alih aksara alih bahasa, hanya orang tertentu saja yang tahu gitu ya. Jadi semua orang bisa tahu dengan cara kita dari museum melakukan alih aksara dan alih bahasa. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga kami di museum ingin menghidupkan kembali dulu pada tahun 2013 ya. Ada pelatihan membaca aksara, pelatihan memahami bahasa naskah gitu. Nah ini insya Allah tahun ini sebetulnya kita sudah ada agenda itu. Tapi terkendala COVID kan. Nah tahun depan insya Allah kita akan programkan kembali khususnya untuk generasi muda atau ya generasi di bawah umur ya kayak seperti adik-adik lah mungkin itu atau mungkin juga para guru bisa. Ini tujuannya apa? Supaya mereka juga tahu tentang aksara tersebut, paling tidak secara garis besar lah tahu. Ya kalau sampai memahami 100% agak susah juga ya. Orang yang bisa membaca pun belum tentu bisa menerjemahkan naskah itu secara baik gitu kan. Karena masalahnya ada budaya-budaya lokal yang tidak bisa diterjemahkan. Hanya orang-orang yang memahami betul, mendalami betul seperti Mami Agus ini yang bisa menerjemahkan dengan bagus. Masalah interpretasi budaya ya itu yang. Jadi itu yang ingin kami lakukan. Pertama, kita sudah setiap tahun kita melakukan alih aksara alih bahasa secara bertahap. Kemudian kita akan menghidupkan kembali untuk belajar di museum menulis dan membaca aksara tradisional atau naskah kuno itu. Baik, terima kasih Bapak Bonyamin juga Pak Agus. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita kali ini, mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu nih pesan dari Bapak Kepala Museum juga dari Pak Agus juga ya terhadap adik-adik ini yang ada di sini. Ini sahabat museum ini adalah anak-anak muda yang cinta akan museum dan pengen tahu banget kan tentang sejarah ya. Kira-kira ada pesan-pesan dari Bapak Kepala Museum, silakan. Jadi untuk adik-adik kaum milenial ya. Jadi sekarang kan di museum sudah ada beberapa naskah kuno yang sudah dialih aksara alih bahasa ya. Jadi coba itu bisa adik-adik mempelajari bagaimana masyarakat masa lalu, apa sejarahnya, kemudian pesan-pesan moral agama, pengobatan dan sebagainya, itu bisa belajar di museum. Di museum, di perpustakaan museum ada beberapa naskah yang memang sudah dialih aksara. Karena dengan cara membaca seperti itu, paling tidak
adik-adik memahami lah budaya kita pada masa lalu dan nilai-nilai terutama ya, karena kita tidak bisa lepas dari nilai-nilai masa lalu gitu kan. Tidak adanya masa sekarang kan ada masa lalu ya, dan banyak sekali nilai-nilai yang sangat baik pada budaya kita pada masa lalu yang bisa untuk kita teladani, kita ikutin, kita kembangkan pada saat ini. Jadi tolong untuk adik-adik banyak belajar. Salah satunya karena di museum, karena museum merupakan lembaga ilmiah, bisa sebagai tempat pendidikan, karena tujuan museum pun dalam pemanfaatannya ada 3. Yang pertama adalah penelitian, kemudian yang kedua pendidikan ya. Jadi museum tempat pendidikan dan penelitian, selain juga untuk wisata gitu ya. Yang utama adalah pendidikan itu. Baik, terima kasih Pak Bunyamin. Selanjutnya kami persilakan Pak Agus untuk memberi pesan. Kalau saya, artinya apa yang kita hadapi sekarang, kondisi peradaban modern, itu hanya bisa dihadapi dengan dua senjata penting untuk bisa sukses. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Kalian gali ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan lupa, senjata yang kedua adalah integritas kepribadian. Jadi kalau kita menjadi bangsa atau menjadi manusia kardus ya, tidak jelas identitasnya, tidak akan berhasil jadi apapun. Ya. Jadi harus jelas dulu integritas jati dirinya. Ya. Adik-adik yang mengatakan dirinya orang Sasak umpamanya, harus jelas integritas diri sebagai orang Sasak. Orang Samawa juga demikian, orang Bojo juga demikian. Harus. Nah, untuk memahami integritas diri kita, tidak bisa hanya dari cerita, tetapi harus dari kajian. Maka adik-adik sangat beruntung bisa bermain-main dengan leluasa di museum ini, gitu ya. Bisa mengkaji banyak hal. Dan kalau orang sudah mencapai integritas kepribadian yang kuat, maka tidak lagi kekhawatiran. Orang tua kalian tidak akan pernah khawatir melepas kalian sampai kemana saja. Berlayarlah sejauh-jauhnya. Karena orang yang punya integritas kepribadian yang kuat, itu artinya modal akhlaknya, adab adatnya itu pasti kuat. Sehingga dia tidak akan pernah lapar dimanapun. Ya. Yang kedua, pasti agamanya kuat, karena tidak mungkin seseorang itu bisa bebas sebebas-bebasnya, karena ada batasan-batasan agama. Nah, jadi kalau integritas sudah kuat, maka kalian pasti dilepas oleh orang tua kalian kemana saja. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi itu tadi deh pesannya dari 2 orang narasumber kita. Mungkin sepulangnya dari sini nanti bisa direnungkan, selanjutnya nanti bisa dilaksanakan tentunya ya. Baik, dan kita tunggu nanti program museum selanjutnya yang belajar tentang aksara tradisional ya. Baik teman-teman, itulah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Bunyamin M. Hum dan Bapak Dr. Andes Haji Lalu Agus Faturrahman. Terima kasih Pak Bunyamin, terima kasih Pak Agus sudah hadir siang hari ini. Teman-teman sahabat museum, terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membahas tentang koleksi-koleksi museum yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.